Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Salat serta salam tetap tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan kultum yang bertema ampunan Allah. Menjadi orang soleh itu harus, tapi ketika merasa lebih soleh, mohon maaf, merasa lebih itu akan berbahaya bagi dirinya yang merasa lebih soleh. Menjadi orang baik harus, tapi ketika merasa lebih baik, mohon maaf, rasa lebih itu akan membuat kekacauan bagi dirinya yang merasa lebih baik. Ayo tengokin teman-teman yang mendapat hidayah. Umur di tangan Allah, kesempatan di tangan Allah. Jibril alaihissalam turun mengabarkan kepada Rasulullah, siapapun orang yang berbuat maksiat seumur hidupnya dan dia adalah umatmu, 1 tahun sebelum dia meninggal, dia bertaubat kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Apa kata Rasulullah? Aduh, malaikat Jibril, kelamaan. Akhirnya kembali kepada Allah, turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu yang melakukan dosa 1 bulan sebelum dia meninggal, dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya. Apa kata Rasulullah? Aduh, malaikat Jibril, jangan, kelamaan, umatku lalai. Akhirnya kembali kepada Allah, turun lagi, ya Rasulullah, barang siapa dari umatmu melakukan dosa 1 minggu sebelum dia meninggal, dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya. Apa kata Rasulullah? Apa yang dikatakan Rasulullah kepada malaikat Jibril? Aduh, malaikat Jibril, kelamaan, umatku lalai. Kembali kepada Allah, kemudian turun lagi, ya Rasulullah, Allah berkirim salam kepadamu, barang siapa dari umatmu melakukan dosa, melakukan keburukan 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, bahkan ketika nyawanya digorgir, malam digorgir, goro-goro, berbolak balik di tenggorokan, dia nggak bisa berkata apapun, tapi matanya memohon ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan. Itu mahal luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, seribu sayang, Allah nggak pernah bosan ampunin hambanya. Tapi kita yang kadang-kadang bosan minta ampun kepada Allah. Na'udzubillah. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah bosan minta ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu penerima taubat, maka bertobatlah kepada Allah. Allah itu maha pengampun. Banyak sekali dalam Al-Quran, biasanya di akhir ayat, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Tunggu apa lagi? Kita ketika melakukan kesalahan kepada atasan kita, melakukan kesalahan kepada kepala sekolah, kita minta maaf sampai mengeluarkan air mata. Tapi ketika melakukan kesalahan kepada Allah, apa yang kita lakukan? Kita santai, gak minta maaf, gak minta ampun kepada Allah. Padahal tempat kembali kita akhirnya juga kepada Allah. Allah yang memberikan kita kesempatan hidup, Allah yang memberikan kita rezeki. Teman-teman, sekali lagi, ketika kita melakukan kesalahan, melanggar perintah Allah, ayo kita segera minta ampun kepada Allah. Jangan sampai Allah menutup pintu taubatnya, menutup pintu ampunannya kepada kita. Jangan sampai, dan pada akhirnya kita menyesali perbuatan kita, menyesali melanggar perintah Allah. Sekarang ini
kita bahagia melakukan, sekarang ini kita bahagia melanggar perintah Allah, tapi di akhirat nanti kita akan menyesali perbuatan kita. Kita menyesali kenapa kita tidak minta ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah adalah bentuk penyesalan kita. Semoga di setiap kali doa kita mohon ampun kepada Allah, sehingga ketika kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, kita dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.